Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulfa Febiola Presti, nomor induk mahasiswa D22 2020 03079. Saya dari kelompok kelas D2226. Jawaban nomor 1, sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Fungsi sistem pencernaan adalah memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan bagi tubuh. Struktur histologi saluran pencernaan umumnya mempunyai sifat struktural tertentu yang terdiri dari atas 4 lapisan utama, yaitu lapisan mukosa, submukosa, lapisan otot, dan lapisan serosa. 1. Lapisan mukosa terdiri atas 1. Epitel pembatas, 2. Lamina propria yang terdiri dari jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah kapiler dan limfe, dan sel-sel otot polos. Kadang-kadang mengandung juga kelenjar-kelenjar dan jaringan limfoid. Dan yang ketiga terdiri atas muscularis mucosae. 2. Submukosa terdiri atas jaringan penyambung jarang dengan banyak pembuluh darah dan limfe. Plexus saraf submukosa atau biasa juga dinamakan Meissner dan kelenjar-kelenjar dan atau jaringan limfoid. 3. Lapisan otot tersusun atas 1. Sel-sel otot polos. Berdasarkan susunannya dibedakan menjadi 2 sublapisan menurut arah utama sel-sel otot, yaitu sebelah dalam dekat lumen, umumnya tersusun melingkar atau sirkuler. Pada sublapisan luar kebanyakan memanjang atau longitudinal. Kumpulan saraf yang disebut plexus menteric atau albig yang terletak antara 2 sublapisan otot, dan yang ketiga terdiri dari pembuluh darah dan limfe. 4. Serosa merupakan lapisan tipis yang terdiri atas 1. Jaringan penyambung jarang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa, dan yang kedua terdiri atas epitel gepeng selapis mesotel. Fungsi utama epitel mukosa saluran pencernaan adalah 1. Menyelenggarakan sawar atau pembatas bersifat permeabel selektif antara isi saluran dan jaringan tubuh. Kedua, mempermudah transport dan pencernaan makanan. Ketiga, berfungsi untuk meningkatkan absorpsi hasil-hasil pencernaan atau sari-sari makanan. Jawaban nomor 2, yaitu tentang penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri dan lain-lain. Itu 1. Hemoroid atau yang lebih dikenal dengan wasir, yaitu pembengkakan berisi pembuluh darah yang membesar. Pembuluh darah yang terkena gangguan ini yaitu berada di sekitar atau di dalam rektum. Jika seseorang terdapat gejala wasir, akan ada hal yang sering terjadi seperti misalkan adanya pendarahan setelah buang air besar, di mana dengan warna merah darah terang. Kedua, adanya benjolan yang tergantung di luar anus. Biasanya benjolan ini harus didorong kembali ke dalam anus setelah melakukan buang air besar. Kedua, adanya rasa gatal di sekitaran anus. Hemoroid atau wasir biasanya sering dialami oleh mereka yang terlalu lama duduk atau wanita yang tengah hamil. Kedua, ada penyakit gastritis. Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga dapat disebabkan karena penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Ketiga, diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar. Dengan kondisi tinja yang encer, pada umumnya diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.